warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah, bapak sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk tholabul ilmi, menuntut ilmu, di mana agenda kita pada malam hari ini kita akan membahas perihal kurban sebagai persiapan bagi kita untuk memasuki perayaan Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik. Untuk kali ini nanti kami akan membuka banyak tanya jawab. Jadi bagi bapak sekalian yang hadir, silahkan nanti siapkan pertanyaan yang terkait dengan masalah kurban. Silahkan untuk bertanya. Ini nanti kami sediakan waktu. Materi nanti kami cuma sampaikan lewat layar saja secara singkat. Materi ini nggak panjang, sengaja kami buat singkat. Yang ini sebenarnya sumbernya dari fikih kurban yang ada dalam Matan Al-Ghaya wa Takrib karya Al-Qadi Abu Syuja. Saya ringkas dengan penjelasan yang ringkas seperti ini dengan tujuan biar lebih memudahkan para jamaah yang hadir kali ini. Kita bahas tentang masalah kurban. Kurban ini secara bahasa, kurban itu artinya takarrub. Takarrub yang arti dari takarrub itu artinya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini adalah ibadah yang sifatnya umum, yaitu segala bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lainnya, kurban juga disebut dengan udhiyah. Ya, disebut dengan udhiyah. Penyembelihannya nanti disebut dengan zabah. Kemudian ada lagi dengan istilah lain dengan nahar. Zabah itu seperti kita menyembelih kambing dan sapi, dibaringkan. Sedangkan nahar seperti pada ayat firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Kerjakanlah kalian itu sholat dan lakukanlah nahar. Kerjakanlah sholat dan lakukanlah nahar. Maka yang dimaksudkan dengan nahar di sini yaitu ketika menyembelih unta. Unta itu tidak dibaringkan ketika disembelih, namun unta tadi dalam keadaan berdiri, kemudian lehernya itu ditusuk. Ini disebut nahar, itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ada juga istilah yang lainnya diistilahkan dengan hadiyu. Hadiyu ini khusus sesuatu yang disembelih kaitannya dengan ibadah haji. Ada lagi yang disebut dengan akikah. Akikah di sini kaitannya dengan anak yang lahir, maka orang tua nantinya menyembelih 2 ekor kambing jika ada anak laki-laki yang lahir, kemudian 1 ekor kambing jika ada anak perempuan yang lahir. Adapun tentang hukum kurban, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Tidak dikatakan wajib. Di antara alasannya kenapa tidak dikatakan wajib disebutkan oleh Imam Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab. Ingat, saya selalu kalau membahas masalah fikih saya usahakan agar merujuk dulu pada mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i ini lebih kita kenal di tanah air. Imam Asy-Syairazi ini punya kitab yang beliau membahas tentang pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i. Beliau katakan tadi hukum kurban di sini adalah sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu pernah berkurban dengan 2 gibas, 2 ekor kambing.
Lantas dikatakan oleh Anas, wa ana udhahi bihima wa laysat biwajibah. Anas mengatakan, aku berkurban pernah dengan 2 gibas juga, 2 ekor kambing juga, namun berkurban ini kata Anas tidaklah wajib. Berkurban itu kata Anas tidaklah wajib. Alasan yang lainnya kata Imam Asy-Syairazi, beliau katakan karena dulu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma la yudhahiyan mukhaffatan ayyura dzalika wajiban. Abu Bakar dan Umar dahulu tidaklah berkurban suatu waktu supaya tidak disangka kalau kurban ini wajib. Maka inilah yang jadi alasan kenapa kita katakan tadi hukum kurban itu adalah sunnah. Namun sunnahnya ini kaitannya dengan kemampuan. Sunnahnya ini kaitannya dengan kemampuan. Artinya yang mampu saja yang nantinya disunatkan untuk berkurban, sehingga tidak perlu ada pemaksaan diri. Sebenarnya kita pun kalau memaksanya pun dengan cara arisan sebenarnya tidak perlu. Ya, kalau memang kita tidak mampu. Warga yang tidak mampu untuk nyaur untuk arisannya tadi, karena yang namanya arisan itu pasti berutang. Maka kalau tidak mampu untuk nyaur seperti itu, baiknya tidak mengikuti arisan. Ya, tidak mengikuti arisan kurban. Walaupun nanti hukum masalah arisan kurban itu tetap masih dibolehkan. Namun saran saya tadi yang ikut-ikut cuma yang mampu saja. Kasihan nanti ketika dia ikut ternyata suatu waktu dia tidak mampu karena bukan seorang pegawai, bukan orang yang punya kemampuan. Baiknya tidak mengikuti dengan arisan kurban seperti itu. Namun ini diperuntukkan bagi yang mampu saja. Kemudian ada aturan-aturan di sini tentang masalah kurban. Yang dijadikan kurban itu unta, atau yang kedua itu sapi, atau yang ketiga itu kambing. Termasuk yang masuk dalam jenis sapi ada kerbau, ada banteng misalnya. Yang kambing itu ada macam-macam, kambing Jawa, kambing apa lagi? Kambing ETW lagi. Kambing etawa, ya, wedus gembel misalnya dan seterusnya yang masuk dalam jenis ini, jenis kambing, maka dijadikan kurban. Selain 3 ini tidak dijadikan kurban, maka tidak berkurban dengan kuda. Kuda tidak dijadikan kurban. Tidak berkurban dengan rusa. Ngerti rusa nggih? Rusa tidak dijadikan kurban. Nah, adapun aturan untuk unta ini minimal umurnya itu 5 tahun. Minimal itu umurnya 5 tahun. Kemudian untuk sapi minimal umurnya 2 tahun. Kemudian untuk kambing minimal umurnya 1 tahun. Dan nanti ada domba minimal itu umurnya 6 bulan. Nah, kemudian aturan yang berikutnya lagi patungan kurban. Masih dibolehkan untuk patungan. Karena hal ini diizinkan di masa Nabi SAW. Untuk unta maksimal 7 orang. Dalam riwayat yang lain 10 orang. Namun itu ketika terjadi paceklik, ketika musim yang susah orang itu cari makan, sehingga Nabi membolehkan kurban dengan 10 orang biar banyak yang berkurban. Namun yang sekarang ya unta dengan 7 orang, sapi maksimalnya 7 orang. Tidak bisa lebih. Misalnya ada dapat jatah yang sudah terkumpul 5 orang. Sisa 2 orang ini diambil dari kas masjid. Ya, 2 orang ini diambil dari kas masjid. Kira-kira yang nyemplungi uang ke dalam kotak masjid itu berapa orang? Banyak. Maka sudah tidak memenuhi syarat lagi. Ya, 2 ini harus 2. Tidak boleh lebih daripada 2 tadi. Ya, kalau kurang 2 ya dicari 2 orang. Maka siapa yang nanti mau tambahkan sepertujuhnya yang pertama silakan nambah, sepertujuhnya yang kedua silakan nambah. Namun tidak boleh diambil lebih daripada itu. Aturannya sudah baku tuh 7. Sedangkan untuk kambing hanya dari 1 orang saja. Namun ingat catatan di bawahnya, setiap bagian boleh diniatkan untuk anggota keluarga yang ada. 1 kambing, ya, atas nama Muhammad misalnya, maka Pak Muhammad ini boleh niatkan untuk dirinya dan seluruh anggota keluarga. Boleh niatkan untuk dirinya dan seluruh anggota keluarga, dibolehkan. Kemudian kalau memilih kurban, selain memperhatikan aturan tadi, hendaklah bisa memilih hewan kurban yang terbaik.
Yang terbaik ini bagaimana? Yang pertama Nabi SAW sebut dengan saminain, yang paling gemuk. Maka yang biasanya kurus tuh nggak payu, ya. Ini dipilih yang paling gemuk. Kemudian yang kedua yang paling berharga, saminain, kata Nabi SAW, yaitu yang paling berharga, paling mahal, lebih bagus. Ada kambing, mau milih yang 6 juta ataukah 2 juta, berarti yang lebih bagus 6 juta ataukah 2 juta, berarti yang lebih bagus apa? Yo 6 juta jelas paling berharga, maka lebih mahal, lebih bagus. Kemudian pilih yang bertanduk, kalau bisa ada yang bertanduk, namun kalau nggak ada ya nggak masalah. Ini cuma yang terbaik saja seperti itu. Kemudian yang keempat, pilih yang amlahain, kata Nabi SAW, yaitu warnanya itu putih atau didominasi oleh warna putih. Yang mendominasi itu warna putih daripada yang lainnya. Kemudian yang kelima itu memilih satu kurban itu lebih baik daripada memilih patungan. Berarti satu kambing itu lebih baik daripada 1/7 sapi. Namun kalau pilih satu sapi dengan satu kambing lebih baik ya satu sapi. Jelas, ya, seperti jelas sekali. Maka memilih utuh itu lebih bagus daripada memilih patungan, ya. Jadi kalau bapak di sini mampu dengan satu sapi, ya silakan dengan satu sapi lebih bagus daripada dia memilih, ya, cuma patungan dengan 1/7 saja atau beberapa bagian yang dia mampu. Kalaupun bisa utuh lebih bagus. Maka membandingkan satu kambing dengan 1/7 sapi, lebih bagus adalah satu kambing. Maka sebenarnya di sini ada urutannya di sini. Kita katakan kalau memilih patungan yang lebih bagus 1 ekor kambing. Namun kalau dari urutan hewan yang lebih bagus nanti mulai dari unta, kemudian turun sapi, kemudian terakhir baru kambing. Urutannya seperti itu. Namun kalau mau patungan tetap lebih bagus adalah 1 ekor kambing. Nah, ketika kita memilih tadi maka cacat-cacat ini harus dijauhi. Ada cacat yang pertama yang membuat tidak sah. Ini membuat tidak sah. Kalau ini ada hewan kurbannya, statusnya bukan lagi kurban, namun statusnya cuma daging biasa. Yang pertama, cacat yang tidak boleh ada, buta sebelah atau jelas butanya. Yang kedua, pincang, yang jelas pincangnya. Yang ketiga, sakit, yang jelas sakitnya. Yang keempat, tidak ada sumsum tulang karena terlalu tua atau kurus kering. Istilah dalam mazhab Syafi'i, ya, istilah dalam mazhab Syafi'i, hewan yang ciri-ciri nomor 4 ini itu bagaikan tiang. Tiang itu nggak punya isi, ya, cuma padat aja. Maka kalau tinggal tulang saja kurus kering tidak bisa dijadikan kurban. Ini membuat kurbannya jadi tidak sah. Nah, sedangkan ada yang makruh. Makruh misalnya telinganya sobek. Contoh lagi tanduknya patah atau retak. Contoh lagi ekornya terputus sebagian atau seluruhnya. Ada juga yang cuma punya 1 biji pelir saja, 1 biji kemaluan saja, sanglir. Ada juga di sini yang masuk di sini satu lagi nih, ompong. Yang kelima nih belum saya masukkan. Ya, ompong itu ya ketika giginya itu sebagian ompong atau seluruhnya itu nggak ada gigi sama sekali, tetap masih boleh dijadikan kurban. Adapun waktu penyembelihannya, waktu penyembelihannya setelah sholat Idul Adha, awal waktu. Akhir waktunya adalah akhir hari tasyrik, tanggal 13 dari bulan besar, bulan Dzulhijjah, sebelum tenggelamnya matahari. Nah, waktu tadi ini boleh memilih di malam hari atau siang hari. Malam masih boleh. Yang penting jelas ketika menyembelih. Ya, misalnya tanggal 10 pas malamnya, malam tanggal 11 boleh dilakukan penyembelihan, tidak masalah. Melakukan penyembelihan di siang hari boleh, malam hari juga dibolehkan. Ini syarat penyembelihan selanjutnya. Setelah kita lihat ketentuan hewan kurban, penyembelihannya harus diperhatikan 3 hal berikut. Ada yang kaitannya dengan hewan, ada kaitannya dengan alat, ada kaitannya dengan orangnya, orang yang menyembelih. Kalau kaitannya dengan hewan, yang jelas hewan kurban itu tetap dalam keadaan hidup sebelum disembelih.
Ya, bukan wis mati. Bukan sudah sakit kemudian mati. Masih sempat, intinya masih sempat, masih punya nyawa, mau disembelih ketika itu sah. Namun kalau sudah sakaratul maut kemudian mati disembelih sudah tidak manfaat. Berarti tadi wis mati sudah jadi bangkai, statusnya jadi haram. Dan bangkai itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian kaitannya dengan orang, lihat sini, ini syarat penting. Yang pertama, orang yang nyembelih masih waras. Ya. Masih waras. Jadi kalau agak-agak stres kemudian dia nyembelih nggak boleh. Kemudian laki-laki boleh menyembelih, perempuan juga boleh. Ya, perempuan, ibu-ibu juga boleh menyembelih kurban. Namun syaratnya di sini sudah balik atau minimal tamyiz, belum balik namun sudah bisa membedakan yang bagus, yang jelek, dia bisa membedakan. Itu namanya tamyiz. Kemudian yang menyembelih itu adalah seorang muslim atau ahli kitab Yahudi atau Nasrani masih boleh. Terutama di sini saya tekankan kalau tukang jagalnya itu muslim, syarat yang paling utama adalah mengerjakan sholat. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini syarat mutlak. Maka tolong para takmir ketika memilih panitia dan yang dipilih itu tukang jagalnya, tolong dipilih yang mengerjakan sholat. Yang tidak sholat dilengserkan saja. Ya. Yang tidak perhatikan sholat digantikan saja. Karena ini masalah kaitannya dengan ibadah. Dan nanti ini masalahnya kaitannya dengan halal dan haram. Umar bin Khattab saja mengatakan, ya, la islama, atau dalam riwayat lain disebutkan la hadza fil islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat tidak disebut muslim. Hasil sembeliannya jadi tidak sah. Kemudian ketika menyembelih syarat yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kaitannya dengan alat, alatnya digunakan alat pemotong dari besi, dari baja. Bisa digunakan yang tajam, itu sangat-sangat bagus. Kalau menggunakan yang tumpul pun masih tetap sah. Namun yang paling bagus gunakan yang paling tajam. Makin cepat itu disembelih satu kali, ya, sembelihan satu kali menyembelih saja langsung sudah terputus 3 urat yang ada, itu lebih bagus daripada menggoroknya berulang kali. Jadi cari alat penyembelihan yang paling tajam, disembelih paling cepat, itu paling bagus. Namun di sini ada catatan, tidak boleh menggunakan tulang, tidak boleh menggunakan kuku. Tidak boleh menggunakan tulang, tidak boleh menggunakan kuku. Karena ini dilarang oleh Nabi SAW. Ini bukan alat penyembelihan Islam. Adapun ada penyembelihan. Adapun ada penyembelihan. Yang pertama harus berbuat baik pada hewan. Salah satu contoh, ini tidak berlaku ihsan, tidak berlaku baik pada hewan. Sapi itu kalau sudah disembelih, uratnya sudah terputus yang 3, ya, maka sudah sah. Namun ini biasanya tukang jagal ini orang sabaran. Ketika ini sudah disembelih, dia kan biasanya berontak dulu, ya kan, nggak tenang. Dia masih ngatur itu, masih ngatur, ada udara yang sisa yang mesti keluar, ada darah-darah yang mesti keluar, ya memang wajarnya seperti itu. Nah, sebagian yang jadi tukang jagal memotong lagi urat pada kakinya, yang kaki belakang dipotong uratnya, kaki depan lagi dipotong uratnya biar anteng. Ketika itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini tidak berbuat baik pada hewan. Contoh lagi bentuk berbuat baik pada hewan. Kalau satu hewan itu disembelih, jangan jadi tontonan bagi hewan yang lain. Ya, jadi penyembelihannya itu tertutup, tidak boleh yang lainnya itu lihat. Kambing itu punya perasaan. Dia lihat teman-temannya disembelih, waduh sebentar saya kayak gitu juga. Perasaannya ada, maka biasanya seperti ngamuk-ngamuk setelah ini mau ditarik, wah sudah berontak-berontak, wah ini sama dengan yang tadi nih. Jadi untuk eksekusi matinya yang pertama itu jangan dilihat untuk yang berikutnya. Dibuat nanti giliran. Oh, yang berikutnya atas nama ini, ya itu disembunyikan dulu jauh-jauh. Oke, yang nanti yang akan disembelih itu disendirikan lagi.
Yang sudah mati dibiarkan lagi di tempat yang lain. Jadi kalau bisa ada 3 tempat tadi. Tempat untuk yang ngantri, tempat untuk yang disembelih, tempat untuk yang sudah mati. Disendirikan. Itu lebih bagus. Kemudian di antara bentuk lagi kita berbuat ihsan, hewannya ya ketika ingin disembelih itu dimanjakan dulu, diperlakukan baik dulu. Diberi makan yang banyak, ya, diberikan sesuatu yang dia senang dulu, jangan disiksa. Sama juga ketika menyembelih, pakailah pisau yang tajam biar dia tidak merasa sakit dalam keadaan yang lama. Kemudian ada penyembelihan lagi, ketika menyembelih kambingnya misalnya dibaringkan pada sisi kiri. Ya, dibaringkan pada sisi kiri. Kemudian kambing tadi diarahkan ke arah kiblat. Kambing tadi diarahkan ke arah kiblat. Berarti nanti kepalanya ngadap selatan, ekornya, kakinya di utara. Posisinya seperti itu. Baru ketika ingin menyembelih, diinjaklah bagian lehernya. Diinjak bagian lehernya. Kemudian gunakan tangan kanan bagi yang kuatnya dengan tangan kanan, lalu menyembelih membaca bismillah. Jadi dibaringkan dulu pertama kali pada sisi kiri. Yang ketiga itu meletakkan kaki di sisi leher hewan. Kemudian yang keempat menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kemudian yang kelima membaca bismillah dan takbir. Bismillah wallahu akbar. Baca apa? Bismillah wallahu akbar. Lalu ini bacaan lengkapnya, ada kalimat agar kurbannya itu diterima. Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min titik-titik. Diisi sohibul kurbannya siapa. Ini bacaannya ini. Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min. Artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah kurban dari si fulan. Nama sohibul kurbannya disebut. Misalnya sohibul kurbannya itu namanya Muhammad, Allahumma taqabbal min Muhammad. Mau sebut binnya juga boleh, nggak pakai bin juga nggak masalah. Karena orang Indonesia itu nggak pakai bin asalnya. Iya tak? Nggak. Kalau tiang Arab baru pakai bin. Kenapa tiang Arab itu pakai bin? Karena yang namanya Muhammad bisa satu dusun itu bisa 100 orang. Dibedakan gimana? Dibedakan dengan bapaknya. Oh, ini Muhammad bin Umar, bapaknya Umar. Kalau bapaknya sama lagi nanti pakai kakeknya lagi, buyutnya. Oh, Muhammad bin Umar bin Selamat. Maka ada pakai bin. Bin itu tujuannya seperti itu. Makanya biasanya nama mereka diringkas, tidak pakai bin, namun nama kedua itu adalah nama bapak. Nama ketiga itu nama trah. Jadi Muhammad bin siapa, binnya dihapus. Jadi Muhammad Abdu siapa? Abdunya itu nama bapaknya. Ya, namun kalau saya bukan, bapak saya bukan Abdu. Ya, saya namanya Muhammad Abdu, itu sudah 2. Tuasikal itu baru marganya. Itu marga besar, trah. Ya, itu trah besar. Kalau ke Ambon baru kenal, kalau di sini nggak kenal. Taib. Nah, sekarang terakhir tentang penyaluran kurban. Ini aturan-aturannya penyaluran kurbannya. Hasil kurban pokoknya semuanya tidak boleh dijual. Titik. Mau itu bagian kepala, mau itu bagian daging, mau jeroannya, atau bagian kulitnya, tidak boleh diperjualbelikan. Karena Nabi SAW mengatakan man ba'jil da udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurban tidak ada kurban untuknya. Maka lihat di sini, kulit ini harus disedekahkan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Alias kulit tidak boleh dijual. Bahkan dalam mazhab Syafi'i di sini juga dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan la yabi'u minal udhiyah. Sama sekali bagian kurban tidak boleh diperjualbelikan.
Walaupun keuntungannya katanya punya manfaat. Wah, kalau didungke, kalau dibagi kan nggak manfaat. Kita biar ada manfaat, nanti keuntungannya untuk kas masjid. Ingat, ini tidak cari-cari untung. Sama seperti jenengan kalau zakat fitrah nggak boleh dilelang. Ya, zakat fitrah itu nggak boleh dilelang. Ya, wah ini masih ada sisa satu ton, 1 kuintal lah, 1 ton sisa. 1 kuintal ini sisa, belum bisa dibagi, wah kita lelang saja. Nanti keuntungannya untuk kas masjid, nggak boleh. Karena zakat fitrah itu sudah diserahkan kepada innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu disalurkan untuk fakir dan miskin dan seterusnya. Maka tidak boleh untuk dijual. Jadi tolong kita itu jadi pengurus masjid juga harus tahu fikih-fikih yang ada, hukum-hukum yang ada, nggak asal-asalan. Wah sedikit, saya ini gimana biar tambah kas masjid ya? Kita lakukan seperti ini, kulit dijual aja biar kas masjidnya itu ada. Nggak boleh. Sudah jadi aturan. Kemudian aturan yang ketiga lagi, tidak boleh mengupayi tukang jagal dari hasil kurban. Contoh, ini bagian kepala. Tadi tukang jagalnya sudah menyembelih. Kemudian kita katakan pada tukang jagal, ini maaf Pak, ini kita tidak ada uang, yang ada cuma bagian kepala ini, jenengan bawa pulang saja kepalanya sebagai upah. Itu tidak boleh. Kemudian hasil kurban disunahkan dibagi menjadi 3. Untuk shahibul kurban, kemudian sedekah untuk fakir miskin, dan hadiah untuk orang kaya. Untuk shahibul kurban, kemudian sedekah untuk fakir miskin, dan hadiah untuk orang kaya. Selesailah bahasan untuk pembahasan kurban tadi. Selanjutnya ke sesi tanya jawab. Ya. Ayo bisa bertanya monggo. Yang depan, Ustaz Ismanta monggo Ustaz. Pakai mic ya, bertanya pakai mic. Iya monggo. Ini Ustaz terkait keutamaan hewan kurban dari segi warna. Tadi dijelaskan bahwa yang afdol itu warnanya putih, padahal ketika kita lihat kambing, khususnya kambing Jawa itu, kalau yang mahal itu malah nggak putih, itu yang coklat kemerah-merahan. Demikian pula sapi metal itu yang mahal malah yang merah, bukan yang putih. Apakah itu sekedar kambing gas yang harus putih, atau juga sapi metal dan kambing Jawa? Yang jelas tadi kalau dibicarakan ini, ya kira-kira yang warna putih ini pasnya kambing apa? Ya, udus gembel gitu, iya kan? Gibas. Ya, pasnya memang seperti itu. Adapun tadi yang pilih yang coklat yang paling mahal, ya itu mungkin mainannya ini saja, pedagang-pedagang di pasar saja belantik-belantik, ini katakan ini yang paling bagus, ini yang paling mahal, ini yang paling ini. Ya kan? Ini kan permainan pebisnis sapi saja, ini belantik-belantik aja yang main-mainkan. Seandainya semua yang jadi belantik itu ngaji, itu dia akan naikkan harga sesuai dengan tadi itu, ciri-ciri tadi itu. Iya kan? Iya, rata-rata nggak ngaji soalnya. Jadi intinya untuk mencari ciri-ciri tadi itu bukan wajib, baiknya seperti itu. Ya, baiknya seperti itu. Namun kalau nggak dapat ya nggak masalah. Namun kalau dapat seperti itu lebih bagus. Namun kadang kita juga tergantung selera. Ya, dikasih kambing Jawa, masya Allah senangnya bukan main. Namun dikasih wedus gembel misalnya, wah nggak senang saya. Dikasih etawa apalagi, wah ini kurang pas, dagingnya itu orang enak. Ya. Kalau memang seperti itu, ya silahkan selera masing-masing. Ya, selera masing-masing, karena sudah berubah lagi ketika sampai di Indonesia. Yang jelas tadi ketentuannya itu kambingnya seperti itu. Mau cari yang afdol monggo. Kalau tidak dapat seperti itu juga berarti cari yang paling mahal, cari yang paling lemu. Ya, cari yang paling mahal, cari yang paling lemu. Nah itu pasti larang. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, depan-depan dulu ya.
Yang menjadi permasalahan kalau masa-masa kurban di daerah masing-masing itu pertama kali yang mempertanyakan itu kalau pas menjelang kurban kan warga atau jamaah itu datang ke masjid sama-sama menyembelih. Bolehkah mengambil sebagian daging dari hewan kurban itu untuk masak dihidangkan kepada para tenaga-tenaga yang menangani pertama kali. Dua, bolehkah daging kurban itu diberikan kepada warga masyarakat sekitar masjid yang non-Islam? Dua, yang ketiga, lalu yang menjadi permasalahan yang lebih unik lagi itu masalah kulit. Kulit itu selama ini dia berpedoman kulit itu kalau dibagi-bagi, dijual-jual, merasa dia kurang manfaat. Lebih baiknya kulit itu dijual lalu diberikan daging lagi dibagi-bagi. Itu menurut abahnya bagaimana? Pernah saya menyampaikan pada waktu kita menyampaikan materi itu, saya sampaikan kepada takmir, sesuatu kaya wong biasanya kita mungkin manfaat. Yang kulit ditunggu orang tangan itu tidak manfaat dagingnya daripada kulit dan sebagainya. Untuk itu kami minta penjelasan mana yang lebih abdul. 3 pertanyaan itu kami mohonkan penjelasan. Ya, satu lagi bagian belakang coba. Yang pegang mic bagian belakang siapa? Saya jawab 2 langsung. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya bisa kasih sini ini? Satu pertanyaan yang ingin kami sampaikan, ingin kami tanyakan kepada Ustaz, yaitu kaitannya dengan takbir di waktu malam kurban. Biasanya kami kalau malam kurban itu mengadakan takbiran sampai malam, dan ada juga kami pernah dengar itu di masjid-masjid lainnya itu juga besoknya lagi hari tasyrik itu masih juga mengadakan takbir sampai malam. Tasyrik yang kedua lagi masih ada takbir juga sampai malam. Tolong dijelaskan sebenarnya takbir yang mengiringi Idul Adha itu takbir sebatas takbir setelah ba'da sholat 5 waktu, atau memang ada gunanya takbir sampai penghabisan hari tasyrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang pegang mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ketika pemilihan hewan kurban, kadang mungkin karena alatnya terlalu tajam, kadang-kadang sampai terputus kepala. Nah itu harus korbannya bagaimana? Terus saya juga kesalahan pas lagi menyembelih mungkin kan ada 3 korbannya, mungkin ada 2. Nah 2 terputus, jadi mungkin karena belum mati, ulangi pembelian lagi atau bagaimana? Ya, baik. Mungkin bisa Pak Ustadz ada contoh penyembelihan ya, penyembelihan yang kasarnya yang benar, mungkin kaitannya sapi ya, mungkin agak susah kan itu, seperti pengalaman dulu di Bekasi itu, dan dia pakai ikat tali yang pakai bambu, jadi dia langsung luput gitu, ada berbunyi gitu. Mungkin bisa dikasih contoh gitu kan. Baik. Sapinya larang nggak jadi kurban. Baik. Yang pertama tadi tentang panitia kurban mengadakan masak-masak, apakah dibolehkan ataukah tidak? Di sini perlu dipahami tadi panitia kurban ini fungsinya macam-macam. Ada yang jadi tukang jagal, ada yang ya nguliti, ada yang nanti bagikan, ada yang tugasnya cuma nongkrong-nongkrong aja, ya tetap panitia juga kalau dia masuk. Ya, macam-macam tugasnya. Intinya panitia kurban nggak selamanya jadi tukang jagal.
Padahal yang tadi kita bahas ini tentang masalah tukang jagal. Nah, ini untuk masalah ini baiknya saya sarankan panitia kurban semuanya diangkat dari warga. Artinya tidak spesialkan 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah saja yang ngurus kurban. Namun semuanya itu mengurus. Maka kalau membuat untuk masak-masak untuk panitia seperti ini, bagi mereka yang kerja semuanya, berarti bagi warga yang kerja semuanya kan? Dan itu semua warga. Ya, maka dibolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi masih boleh, dibolehkan. Kemudian yang kedua, daging kurban untuk tiang muslim, non muslim. Ya, kalau tiang muslim jelas tadi fakir miskin kita sasari, kemudian hadiah untuk orang-orang kaya, ada sedulurnya, ada teman dekatnya, ada teman nongkrong misalnya, teman sama-sama minum kopi di warung, teman ngobrol sana sini, ya. Teman sama-sama jalan-jalan gitu, teman sama-sama ngaji dia kasih, oh ini kurban saya, boleh. Nah, gimana kalau dengan non muslim? Para ulama seperti di dalam Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia dikenal dengan Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Iftah itu mengatakan kalau kita membagi kurban pada non muslim ini sifatnya seperti kita memberi hadiah. Sifatnya seperti kita memberi hadiah. Selama itu kita memberi hadiah itu tidak ada kaitannya dengan perayaan mereka, tidak ada kaitannya dengan ritual mereka, ini cuma sekedar memberi hadiah seperti memberi hadiah kurban, tetap masih boleh. Ya, tetap masih boleh. Jadi kurban, misalnya ada tokoh masyarakat situ, oh namun non muslim, sudah dikasih saja. Ya, ini kadang untuk melembutkan hatinya juga. Wow, ternyata uang muslim itu bagus-bagus ya. Uang muslim itu baik-baik, dengan kita aja tetap dikasih. Siapa tahu nanti lain waktu nanti bisa dapat hidayah karena diberi seperti itu. Kemudian untuk masalah kulit tadi, gimana kalau dijual lantas dibelikan daging kemudian nanti dibagi lagi? Saran saya tidak seperti ini lagi. Kenapa? Pelanggarannya sudah dilakukan, yaitu apa? Jual kulit. Walaupun niatannya baik biar manfaat. Makanya jenengan dapat masalah ini di ketakmiran seperti itu. Ini bisa jadi yang buat masalah itu karena nggak pernah ngaji. Diajak nggak mau. Sudah nggak mau ngaji banyak protes. Itulah sifatnya orang itu nggak mau ngaji seperti itu. Sok ngerti. Ya, nanti bantahnya sama tadi. Wah, pokoknya sing sekau biyen-biyen iki seperti ini ya dilanjutkan saja. Padahal nggak paham. Nggih, ini bukan tradisi nenek moyangmu, ini dari Kanjeng Nabi kita itu berkurban. Bahkan berkurban sudah ada dari Nabi Ibrahim. Ya, aturannya sudah ada, maka manutlah pada tuntunan. Kecuali kalau kamu mau buat makan-makan sendiri ya monggo silakan, mau buat aturanmu sendiri ya monggo. Namun ini masalahnya ibadah. Sama seperti kita sholat nggak bisa dibuat-buat. Coba kalau ada dalam pikiran seperti ini, logikanya pagi-pagi subuh-subuh itu lebih semangat. Masa sholat subuh cuma 2 rakaat? Iya toh? Orang mau olahraga semangatnya itu kan pagi hari. Kenapa nggak dijadikan 4? Gimana kalau takmir rubah sekarang, coba sholat subuh jadi 4, gimana? Banyak rukuk, banyak sujud, pahalanya makin banyak kan? Bukankah baik seperti itu? Coba lihat ini saya beri contoh dulu di masa Nabi SAW. Ini masalah kurban juga. Ini orang ini sok pinter. Dia sebelum sholat Idul Adha, dia nyembelih kurbannya. Kemudian ditanya pada Rasul SAW, kamu nih apa-apaan kamu nyembelih sebelum sholat Idul Adha? Dia jawab pada Nabi, wahai Nabi, saya itu butuh sarapan cepat. Biar nanti daging saya santap lebih dulu. Ya, maka saya sembelih sebelum sholat. Maka langsung dibantah oleh Nabi SAW, syatuka syatul lahmin. Kurbanmu tadi yang kamu sembelih itu statusnya cuma daging biasa, bukan daging kurban. Melanggar aturan Nabi SAW. Kira-kira niatannya baik nggak tadi? Apa niatannya? Untuk sarapan loh. Jadi kuat kan? Kuat. Ini yang dia mau niatkan untuk kurban. Namun sebelum sholat Idul Adha, tidak sesuai dengan aturan tadi.
Maka Nabi SAW langsung bantah tadi, sudahlah mas, syatu kasyatulahmin, kamu nyembelih tadi itu statusnya cuma makan-makan saja, bukan statusnya kurban. Sehingga harus memenuhi aturan. Makanya tadi saya selalu jelaskan, dimanapun nih kalau banyak yang sering protes kalau sudah diajarkan tuntunan itu pastinya nggak pernah ngaji. Dimanapun seperti itu, wah sedikit-sedikit ini salah. Ya dia nggak mau ngaji. Coba sama-sama ngaji di sini, kita sinau bareng, ya belajar, kita tuh sodorkan hadis-hadis, pasti sudah selesai. Nggak bisa banyak protes lagi. Ini masalahnya bawa dalil loh ini. Kalau saya pakai perasaan jawabnya, ya sudah jenengan bisa bantah seenaknya. Ini masalahnya kita bawa hadis. Hadis nggak mungkin dibantah lagi, selesai. Paham ya? Nah, jadi tinggal nanti poro takmir yang hadir. Ini mudah-mudahan semuanya bisa berbicara nanti di hadapan poro jamaah. Kalau jamaahnya belum paham juga, silakan hadir malam Kemis. Ya, banyak yang protes-protes lagi, silakan ngomong ke saya langsung, saya jelaskan. Ini aturannya kayak gini Bu, ini aturannya kayak gini Pak. Tolong bisa ikuti sesuai dengan tuntunan. Taruhlah tadi niatan kita baik, namun masalahnya ini sudah melanggar. Memang ada yang berpendapat boleh dijualkan kulit seperti ini, seperti yang dijadikan pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Namun Abu Hanifah itu jual kulitnya, kemudian dapat uangnya itu disedekahkan untuk tiang miskin. Ya, kemudian dibantah oleh ulama Syafi'iyah, uang itu sudah melanggar hadis Nabi SAW. Nabi bilang nggak boleh jual, kamu kok jual? Ya, maka saran saya untuk penanganan kulit ini, kalau nggak mau dicuil-cuil tadi, ya sudah diserahkan secara utuh, cari tiang miskin yang butuh, dikasih. Nanti kalau kulit ini sudah dia pegang, boleh dia manfaatkan untuk apapun, meskipun nanti dijual. Namun keuntungannya untuk siapa? Untuk dia sendiri. Nggak boleh takmir bilang, wah kamu sudah jual dapat untung toh, ya saya dikasih 50% lah. Nggak boleh. Paham ya? Ya, baik. Jadi pokoknya diserahkan seperti itu kepada tiang miskin. Terserah dia memanfaatkan seperti apa. Kemudian takbir untuk malam kurban. Takbiran. Ini kesimpulannya kebanyakan kita itu belum paham. Padahal ini dalam kitab Syafi'i itu sudah dijelaskan berulang-ulang sekali. Kita pun jarang buka buku Syafi'i, namun ngakunya itu Syafi'i. Namun mazhabnya sendiri itu orang paham. Dalam mazhab Syafi'i ini katakan kalau Idul Fitri mulai bertakbir sejak malam takbiran sampai nanti mau pergi sholat ke lapangan. Namun kalau untuk Idul Adha itu ada dua macam takbir. Yang pertama dikenal dengan takbir mutlak. Kapanpun kita bertakbir. Mulainya kapan? Dari tanggal 1. Tanggal 1-nya sampai tanggal 10. Bertakbirnya gimana? Bertakbirnya dimanapun. Lagi jalan-jalan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masuk pasar bertakbir lagi. Bar sholat dia mau bertakbir, ya monggo. Dimanapun dia bertakbir, itu namanya takbir mutlak. Ini kalau orang nggak paham, pastinya tanggapannya ini wong edan, iki wis arak bodoh apa piye. Iya, padahal dia sendiri yang nggak paham. Banyak protes tadi saya bilang, ini tadi sudah nggak ngaji, banyak protes. Harusnya kan diam, harusnya nanya kan, Mas itu kok kenapa tadi kok takbir-takbir? Harusnya kayak gitu. Nanya kalau nggak paham. Kita ini sebenarnya kurang ilmu. Saya melihat seperti ini kalau di Arab itu sudah biasa. Dosen jalan-jalan kok takbir sendirian tanggal 1 seperti ini. Ya, ada apa? Dia dari kantor, coba dari kantor ini. Ya, dari kantor keluar kantor takbiran sendiri. Masuk masjid, masuk mau sholat takbir terus sampai dia mengerjakan sholat sunnah baru dia kerjakan sholat sunnah. Takbir dari kantor. Gak malu-malu loh murid-muridnya, ya biarin, itu sudah pada tahu semuanya murid-muridnya. Jadi sebenarnya sunnah Nabi SAW seperti ini, kita sendiri yang belum paham. Umar bin Khattab ini disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Umar bin Khattab itu takbir di jalan-jalan. Masuk pasar beliau itu bertakbir. Itu takbir yang pertama, namanya takbir mutlak.
Ada takbir yang kedua namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya dikaitkan dengan waktu sholat. Bar sholat kita itu bertakbir. Ya, maka ada di sebagian masjid ada yang praktekkan nggak setelah sholat 5 waktu bertakbir nggak di Idul Adha? Takbir. Mulainya itu hitungannya dari hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9. Pada waktu subuhnya. Ya, setelah sholat subuh di hari Arafah takbir terus setiap kali habis sholat sampai tanggal 13 di waktu asar. Sampai tanggal 13 di waktu asar. Perbanyak takbir terus. Dan disunahkan dikeraskan. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita mengagungkan Allah di hari raya dan hari-hari tasyrik. Karena Nabi SAW juga mengatakan ayyamut tasyrik yaumu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wajal. Kata Nabi SAW, hari-hari tasyrik itu hari untuk makan-makan. Maka nggak boleh puasa di hari tasyrik. Hari untuk minum dan juga hari untuk memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan untuk banyak zikir. Dikeraskan mau pakai sound, baiknya tidak mengganggu lingkungan. Cukup di dalam masjid bertakbir seperti itu sudah cukup. Ya. Namun kalau mau ini ya sudahlah, tidak masalah karena ini juga perayaan kita, mau dikeraskan pun tidak masalah seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya tadi takbir yang bar sholat dari tanggal berapa? 9 sampai tanggal 13 setiap habis sholat. Mau sholat subuh, sholat zuhur, ngasar, maghrib, isya disunahkan seperti itu. Kemudian penyembelihan sampai terputus kepala. Ini saking landepnya loh ini. Set, langsung semuanya terpotong. Padahal cuma disunahkan terputus saja, bukan disunahkan, diwajibkan terputus 3 urat. Ya, disunahkan terputus 3 urat. 3 urat ini sudah terputus, sebenarnya ada 4. Namun kalau cukup 3, maka 3 sudah sah. Urat makan, kemudian saluran makan, saluran nafas, dan urat nadi. Itu terputus, maka itu sudah sah. Kalau tidak terputus gimana? Tambah lagi potongan. Melepasnya ini sebenarnya tidak jadikan hewan tadi itu tidak sah, tetap sah. Namun tadi saya katakan baiknya sekali nyembelih langsung sekali jalan langsung terputus. Namun kadang kan mungkin ini tidak tercapai 3, cuma 2, ditambah lagi nanti digorok lagi sekali lagi, akhirnya terputus di 3. Adapun kalau terputus semuanya, maaf, kepalanya sisa terputus, ya dah, langsung terputus, hukumnya makruh, masih tetap sah. Hukumnya makruh, namun masih tetap sah. Yang berikutnya lagi. Oke, mic-nya di mana? Yang pegang mic bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Iya. masalah status daging kurban, halal ataupun haram. Yang pertama, kalau yang menyembelih tadi dikatakan tidak sholat, maka dagingnya haram. Kalau yang tidak sholat itu yang berkorban, Ustaz. Kemudian yang kedua, korban yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, tapi yang menyembelih juga sholat, itu kalau kita dikasih dagingnya itu halal atau haram? Baik. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, mic-nya di mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah kami alami di masjid kami yaitu seorang sofibul, walaupun dia sudah meninggal haji, tapi pesan bagian dari hewan, misalnya ekornya, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia pesan ya, sohibul kurbannya pesan, oh saya bagian buntutnya aja, oh saya bagian jeroannya aja, seperti itu ya. Taib. Oh iya. Taib. Ada lagi yang lain? Iya, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat yang ingin saya tanyakan yang sebenarnya ada dua, tapi yang pertama barusan sudah ditanyakan. Kemudian yang kedua, andai kata calon sohibul korban yang ingin mengorbankan hewannya tadi mati sebelum hari hanya, bisa dilanjutkan atau tidak? Iya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hampir sama dengan Bapak yang tanya terakhir. Namun perbedaannya, bagaimana ini umpamanya ada orang yang berniat, tidak hanya niat tapi bicara dan didengar oleh orang. Jadi ini bukan wasiat, bukan amanah, tapi pernah bicara mungkin di pasar dan itu didengar oleh tangganya. Ini nanti akan saya pakai untuk korban. Tetapi setelah beberapa bulan dia meninggal. Nah, terus karena hanya dengar, bukan orang yang menerima wasiat, menerima amanah, terus itu bagaimana status kambing itu? Kita yang dengar itu apa langsung minta kambing itu terus di? Padahal dia tidak punya saudara, Ustaz, tidak punya saudara satupun. Umpama itu. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang status daging kurban. Tadi kalau tidak sholat dia nyembelih, bagaimana? Jadi tidak sah. Ya, ini sebenarnya saya hukum ekstrimnya. Ya, sebenarnya kalau mau melihat dari pendapat mazhab ulama, orang yang meninggalkan sholat kalau menurut jumhur atau kebanyakan ulama itu tidak kafir. Namun untuk mengeraskan, kalau untuk mengancam orang, baiknya kita katakan biar dia itu takut. Sudahlah, bilang kamu meninggalkan sholat, Nabi ancam itu kafir. Kamu meninggalkan sholat maka diancam kafir. Itu akan buat orang takut. Namun kalau cuma dibilang, wah jenengan itu nggak apa-apa kok, nggak kafir kok, seperti itu, tinggalkan sholat aja. Ya, dia perasaan wah santai kalau begitu. Maka harus dibuat keras. Makanya kalau melihat pendapat jumhur seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya itu tidak sampai kafir. Namun semua sepakat. Ya, kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan semua ulama itu sepakat. Orang yang meninggalkan sholat itu termasuk pelaku dosa besar. Dosa besarnya bagaimana? Meninggalkan sholat sekali itu statusnya sudah lebih parah daripada wong selingkuh, lebih parah daripada orang yang membunuh, lebih parah daripada orang yang minum minuman keras, lebih parah, kalau istilah kita lebih parah daripada orang korupsi. Apalagi wis ninggal ke sholat sudah selingkuh, ya pakai uang korupsi, mabuk-mabukan lagi, jelas lebih parah. Ya, ini tadi, dan ini memang dikatakan kafir karena Nabi SAW itu mengatakan sendiri. Sampai juga para tabi'in itu katakan, di antara para sahabat itu semua mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir. Maka ancamannya keras sekali loh. Sampai tadi saya nukil perkataan Umar. Umar katakan, la hazza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya, tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Hukumnya jelas. Nah sekarang ini masalahnya, orang yang patungan sapi misalnya 7 orang, 5 orang itu sholat, 2 orang itu tidak sholat. 5 orang itu sholat, 2 orang itu tidak sholat. Tadi pagi saya ditanyakan juga di Itison kayak gini, pas saya di Imoger juga tanyakan sama. Saya cuma jawab, ya mudah-mudahan yang dua itu tidak diterima, yang 5 ya mudah-mudahan diterima. Jawabnya mau kasar gak kasihan ini. Ya mudah-mudahan diterima. Makanya saya katakan tadi, ini tugas poro takmir, poro dai yang ada di setiap masjid. Mbok sadarkan jamaahnya itu untuk sholat. Ya. Mau keras-keras bilang aja, Pak jenengan pokoknya gak boleh kurban di sini karena belum sholat. Bisa nggak kayak gitu takmir? Orang wani paling.
Ya sudahlah kalau gitu biarkan saja, banyak doakan dia supaya dapat hidayah, supaya bisa sholat. Ya jawabannya seperti itu nggih. Ya mudah-mudahan yang 5 tadi itu dapat pahala, yang 2 tadi aduh sudah tanda-tanda orang untuk pahala. Nah tadi pertanyaan ada kurban untuk orang mati, kemudian ada yang dia mati sebelum hari H untuk penyembelihan. Ada juga yang kurbannya tidak pakai wasiat, namun cuma diomongkan saja, oh nanti tahun depan saya mau berkurban. Intinya ini permasalahan kembali kepada bolehkah kurban untuk diniatkan untuk orang mati. Ya ini pertanyaan intinya, bolehkah berkurban diniatkan untuk orang mati. Misalnya ada yang berkurban 1 kambing atas nama almarhum si fulan, namanya disebut. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalau mau jadi Syafi'i tulen itu tidak boleh, kecuali kalau ada wasiat. Jadi wasiat orang tua nulis atau orang tua beritahu, "Le, tahun depan kalau seandainya si mbok, kalau mbok itu nggak ada, mbok nanti dikasih sembelih 1 ekor kambing atas nama saya." Wasiat berarti itu sudah jadi wasiat. Maka anak hendaklah menjalankan wasiat tadi. Wasiat tadi itu hendaklah dijalankan. Dan wasiat ini statusnya mesti dijalankan sebelum pembagian waris. Kita itu malah sering nuntutnya itu waris. Ya, waris dulu. Simboknya punya utang, bapaknya punya utang, pokoknya belakang, pokoknya waris harus segera dibagi. Padahal urutannya nggak lihat, urutan untuk masalah orang mati ini, lihat harta yang ditinggalkan mesti disalurkan urutannya ini untuk ngurus jenazah. Setelah itu untuk nyaur utangnya. Aset yang ada ini misalnya 100 juta, namun utangnya 95 juta. Maka harus gunakan untuk nyaur utang. Berarti sisa cuma 5 juta saja. Namun urutan yang ketiga setelah utang, penuhi dulu wasiat. Tadi misalnya untuk wasiat 1 ekor kambing dipenuhi dulu. Pilihan 2 juta, berarti 5 juta kurangi 2 sisa 3 juta. Nah 3 jutanya baru boleh untuk waris. Kalau kita mikirnya itu mati-matian, pokoknya warisnya harus dibagi 100 juta ini pokoknya dibagi 3 orang, selesai. Mau nggak mikir si orang tuanya punya utang kah, mau punya ini kah, punya wasiat, nggak mau pikir. Pokoknya tuntutannya cuma waris. Ini tanda terlalu ya memikirkan diri sendiri, orang tua tidak dipikirkan. Padahal orang tua itu lebih butuh amalan kita loh. Utangnya nggak dilunasi, itu dia akan bergantung dengan utangnya nanti ketika di kuburan. Wasiatnya tidak ditunaikan, ahli waris jadi berdosa. Maka penuhi ini terlebih dahulu. Maka saran saya, ini kalau ada wasiat dipenuhi. Namun bagaimana kalau tidak ada wasiat? Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Alasannya karena apa? Kita mau membadalkan, menggantikan kurban orang lain harus dengan izin. Kapan kamu punya izin untuk kurbankan orang ini? Namun sebagian mazhab, yaitu diantaranya mazhab Hambali, itu mengatakan masih tetap boleh berkurban atas nama orang mati. Alasannya itu masuk dalam sodakotun jariyatun, masuk dalam sedekah jariyah. Maka kalau untuk hal ini silahkan untuk berkurban atas nama orang mati. Nanti ketika dagingnya itu dibagikan, semuanya diniatkan untuk sodakoh. Jadi orang lain dapat manfaat seperti itu. Kemudian kalau yang berkurban itu pesannya, ini bagian ekornya itu untuk dia atau bagian tertentu untuk dia masih boleh. Ya, namun baiknya jangan lebih daripada 1/3. Masuk dalam 1/3 itu. Mungkin 1/3 yang dia dapat bisa jadi karena nanti dia membagi-bagi lagi kepada tetangga, bisa jadi. Kebanyakan sohibul kurban seperti itu, dia nggak ambil semua. Dia bawa pulang, misalnya ini orang Jogja, bawa pulang ke Jogja, dia nanti bagi lagi untuk tangga-tangganya, itu dibolehkan. Ada lagi? Ya, yang belakang.
Ya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan cara pembagian daging kurban itu bagi to atau bagi tim. Kalau bagi roto itu adalah mengatur kakak, tapi kalau adil kan mengatur jiwa. Karena begini, kalau mengatur kakak, ada kakak itu jumlahnya 2 dan mungkin ada yang 7 atau 9. Kalau mungkin itu rata sama-sama 1 kilo, dan barangkali yang 2 itu akan lebih untung daripada mungkin yang bagiannya 9. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin untuk pelaksanaan ibadah sholatnya itu, kalau sholat wajib itu jelas untuk dimulai daripada sholat itu adalah iqamah. Ini mohon barangkali kalau mau dimulai sholat baik Idul Adha maupun Idul Fitri itu ada mungkin ajaan atau mungkin ada apa yang lain. Itu kalau untuk sholat benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana mic-nya? Oh iya, belakang baru habis itu depan. Yang mau saya tanyakan itu, shofibul kurban itu selain mendapatkan sepertiga, itu di tempat saya biasanya masih mendapat sebagian, karena biasanya kalau shofibul kurban berkorban kambing itu sama panitia masih kasihan biar merasakan dagingnya lembut. Itu masih boleh atau tidak? Jadi sohibul kurbannya apa? Kambing mendapatkan sampel sama setengah hati sama kepala biasa kan? Iya. Terus masih mendapatkan sebagian dari daging lembut, itu masih boleh atau tidak? Enak juga ya kurban tempat ini itu. Yang dua kalinya itu masalah takbir. Itu di waktu takbir ada tambahan itu, kalau cuma kasbiro atau kasbiro itu biasanya dulu dilaksanakan di waktu perang, apakah di waktu saat ini masih diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan Ustaz, ucapan takbir itu ada yang 3, ada yang 2. Ini aturan menurut hadisnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pembagian kurban tadi, apakah dibagi rata per kakak atau per jiwa? Per jiwa itu apa? Oh, iya. Karena mungkin ada satu kakak anggotanya itu 5, ada satu kakak itu anggotanya 10, ada yang 2. Seperti ini kembali kepada keputusan warga masyarakat. Ya, saya nggak bisa paksakan di sini. Kalau keputusannya ya per kakak ya sudah. Berarti yang punya anaknya 5 ya sama seperti yang punya anak 1. Nih, tergantung. Ya, tergantung nanti keputusannya gimana enaknya. Jadi biar tentram semuanya. Ini jenengan nanti sebagai takmir nanti putuskan aja. Kita bagi per jiwa aja lah biar ini enak. Nah, yang satu putuskan wah kita bagi per kakak saja lah. Ini terserah bebas. Namun saran saya coba utamakan untuk tiang miskin. Yang orang miskin lebih diutamakan, artinya mungkin dibuat porsinya agak berlebih, ya, agak berlebih daripada ya ini sudah pegawai, wong sugih, punya mobil, punya motor 5, ya sapinya punya lagi, ya dikasih secukupnya seperti warga yang lain. Namun bagi yang miskin mungkin dibuat lebih. Itu saja yang perlu diperhatikan. Nih. Kemudian untuk Idul Adha memanggil jamaah itu bagaimana? Kalau sholat 5 waktu kan ada azan, ada iqamah. Idul Adha itu sudah jadi berita besar. Itu sudah jadi berita besar di mana-mana. Sehingga orang pun cuma diberitahu di masjid, oh besok sholat Id di sana. Itu sudah berangkat sendiri.
Dan kita juga biasanya kan sudah tetapkan waktu, pokoknya untuk sholat dimulai 6:30. Wah, itu sudah pada siap-siap semuanya. Sehingga memang untuk masalah sholat id di sini Nabi SAW tidak menganjurkan adanya azan kalih iqomah. Nggak ada sama sekali. Pakai apa? Manasirol. Apa itu? Ma'asyiral muslimin. Nah, rahimakumullah. Itu kan cuma gaya-gaya manggil orang saja sebenarnya. Jadi kan ngerti nggak artinya itu? Itu artinya itu, wahai para jamaah rahimakumullah, kumpul-kumpul. Itu artinya. Ya seperti itu nggak perlu juga. Ya, nggak perlu. Cukup itu sudah jadi berita besar loh. Ya, sholat id itu sudah jadi berita besar. Kita mau katakan nanti sholat di sini, itu semua sudah pada datang ketika itu. Bahkan jarang yang telat loh. Sholat itu jarang yang telat. Kemudian sahibul kurban tadi sudah dapat sepertiga, minta lagi untuk dapat bagian dari lembu, padahal bukan hasil kurbannya. Seperti itu masih boleh. Tergantung saja keputusan panitia seperti apa. Sepertiga ini jatah kurbannya, nggih. Monggo silakan dia ambil. Setengah ini mungkin karena jatah dia sebagai warga masyarakat. Monggo silahkan. Kemudian tentang tadi lafaz Allahu Akbar kabira. Ya, ketika lafaz takbiran. Secara riwayat ini tidak ada. Secara riwayat tidak ada. Yang ada tadi yang ditanyakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillah ilham. Ini baru ada riwayatnya. Adapun yang ditanyakan tadi tentang Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi saya sebut pertama 2 kali takbir. Ada juga yang menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. 3 kali takbir. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Sama-sama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah itu meriwayatkan yang satu dengan 2 kali takbir, yang satu dengan 3 kali takbir. Jadi seperti ini masalah sepele sebenarnya loh. Nggak usah jadi suatu keributan dalam masjid. Ya, nggak usah itu jadi keributan dalam masjid. Berbeda tadi yang kita bahas, yang jadi keributan karena yang satu orang paham, ini orang ngaji, yang satu itu sudah nggak ngaji, itu beda. Namun ini masalah yang bisa dipakai dua-duanya. Ini bisa dipakai dua-duanya. Contoh misalnya, jenengan ketika saat ruku itu ada yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ada yang membaca subhana rabbil azim saja. Boleh nggak? Boleh dua-duanya. Nggak usah bilang wah jenengan salah itu apa ana tuntunan. Ya ini lagi protes lagi apa ada tuntunan. Dua-duanya boleh. Wes akur, sudahlah akur. Ini masih bisa ditolerir. Masih bisa kita kompromikan, bahkan amalkan ganti-gantian itu boleh. Nah beda kalau tadi ini keliru diingatkan, itu beda. Yang ini dua-duanya itu boleh dipakai. Terus ada lagi satu lagi. Ya mana? Untuk penyembelihan hewan kurban itu yang pernah kami laksanakan itu setelah penyembelihan putus uratnya, kemudian bolehkah untuk pindah ke hewan yang satu? Gimana? Ketika menyembelih sudah putus, tapi kan belum tenang namanya ya. Ya. Itu darah masuk mengalir itu istilahnya ditinggalkan boleh nggak? Boleh. Hukum asalnya masih tetap boleh. Namun baiknya agak disingkirkan sedikit biar di tempat penyembelihan ini tidak ada hewan yang lama. Agar apa? Nggak ditonton tadi yang saya katakan, biar dia nggak lihat. Karena nanti dia prihatin juga, nanti lihat, waduh, ini temanku kok seperti ini jadi kurban. Ya, perasaannya juga ada. Maka baiknya ini disingkirkan dulu, walaupun belum mati sempurna, dipinggirkan dulu, baru yang berikutnya itu masuk. Seperti itu baiknya. Ada lagi? Ya, monggo. Iya, monggo. Yang penting ada mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tanyakan Pak Ustadz. Nggih. Manusia itu
tidak tahu kapan mati dan di mana matinya. Karena orang itu akan korban itu sebelum korban itu kok 1 hari atau 2 hari itu meninggal. Lah korbannya itu bagaimana? Ataukah seperti apa tuh azan atau Oh iya. itu bagaimana? Tadi sempat ditanyakan, saya belum jawab. Oke. Tadi misalnya sudah berkurban Gi, terus ini sebelum hari H meninggal dunia. Sudah niatan. Nah, kurbannya sekarang ini diapain? Nah, itu bisa jadi wasiat atau nanti keluarga niatkan kurban untuk orang yang telah mati tadi. Bahasanya tadi masih boleh. Bisa jadi wasiat, bisa jadi apa? Ini kita niatkan atas nama dia yang sudah meninggal dunia, juga dibolehkan. Konten malih, monggo. Masih ada waktu. Daripada besok menyesal nggak saya jawab lagi nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. perlu kita tanyakan begini, di tempat saya itu ada orang namanya kepala keluarga. Terus keluarganya ada 5 orang. Tiap tahunnya itu secara korbannya itu digilir, ganti nama itu. Ya tadi. Namun uangnya dari siapa? Dari kepala keluarga. Dari kepala keluarga. Namun nanti bapaknya, misalnya Pak Sukis nanti gilirkan besok untuk istri. Ya. Besoknya lagi untuk anak. Ya. Besoknya lagi untuk anak kedua. Besoknya lagi untuk anak ketiga. Besoknya lagi urutan lagi dari Pak Sukis. Terus gitu. Ya. Kalau anak yang belum punya penghasilan, misalnya masih sekolah, itu bisa mengeluarkan korban dari orang tuanya. Baik. Ya. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran saya baiknya kurban itu diatasnamakan orang yang membayar kurban, yaitu kepala keluarga. Jadi di sini Pak Sukis misalnya kurban, maka itu atas nama dia saja terus. Istrinya gimana, anaknya gimana, yang 3 misalnya, sudah itu diniatkan tadi Pak Sukis dan keluarga. Istri sudah masuk, anak 3 sudah masuk. Jadi dia nggak perlu gilir. Gilir pun tetap sama, nanti pahalanya beliau yang dapat. Sama saja. Kecuali ya suami nggak punya uang, yang punya uang itu istri kemudian bayar kurban, diatasnamakan atas dirinya, maka nanti bagi dia saja, nanti keluarga baru ikutan di situ, ikutan dalam masalah pahala. Paham ya? Itu yang lebih bagus dalam masalah ini. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya di mana ya? Yang ingin kami tanyakan Ustaz, masalah pembagian daging korban. Di tempat kami setelah selesai pembagian untuk warga per kakak, itu panitia yang di situ ikut berkecimpung di dalam korban tersebut itu mendapatkan tambahan bingkisan korban. Nah itu bagaimana? Tolong di Panitianya tadi, ya. Saya katakan tadi panitianya itu semua warga, ada perwakilan semua warga atau cuma pilih 5 orang? Hampir semua warga Ustaz. Hampir semua. Berarti ada yang enggak? Ada yang tidak? Ada yang tidak. Nah, Di situ, baiknya yang tidak jadi panitia pun juga dibagi rata seperti panitia. Berarti intinya tidak dapat tambahan tersebut tidak? Iya. Boleh. Tidak, baiknya tidak. Oh, iya. Ya. Terima kasih. Kalau mau buat lebih, ya sudah beli 1 kambing lagi dari kas masjid, sudah untuk makan-makan lagi untuk panitia. Begitu. Iya. Ya, jadi kas masjidnya itu dimanfaatkan, beli 1 kambing lagi, ayo kita makan-makan bareng-bareng. Monggo silahkan. Paham ya? Ya, baik. Ada lagi. Yang penting mic-nya di mana itu? Bicaranya pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya bertanya masalah hewan kurban. Ada lembu yang sejak kecil sampai umur 2 tahun, dia gemuk dan bagus,
tetapi tidak bertanduk. Sah atau tidak itu Pak? Tadi masalah tanduk, nggih, masalah tanduk cuma kesempurnaan, artinya terbaik. Kalau tidak punya tanduk tidak masalah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini pertanyaan saya agak beda. Yang kami pertanyakan seperti ini. Ada yang niat kurban, tapi dipotong pribadi, langsung dibagikan warga. Itu tidak mengundang panitia kurban, tidak mengundang, langsung dipotong, dibagikan warga. Itu termasuk sah kurban atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau saya itu saya milih yang lebih seperti itu lebih enak daripada lewat panitia nanti dipotong-potong sana sini. Jadi dia potong sendiri, bagikan sendiri, masya Allah. Jadi kalau kita lewat panitia itu sebenarnya mungkin rata-rata nggak bisa nyembelih sendiri, kemudian untuk bagi pun sulit, ngulitinya sulit sehingga ada panitia. Namun kalau dia kerjain semua, masya Allah pahalanya besar sekali. Namun kasihan nih panitianya pada iri nanti. Wah, itu di PDW. Gak dapat untung panitia gitu. Itu saja masalahnya sebenarnya. Jadi kalau mau seperti itu pun juga masih tetap sah. Maka mungkin saya katakan itu lebih bagus sekali. Ya seperti itu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang sudah dijelaskan tentang kepala keluarga yang berkorban digunakan untuk seluruh anggota keluarga dari pembayaran si kepala keluarga. Lalu bagaimana tentang ekonomi keluarga yang tidak terpisah? Oh, suami dan istri hartanya tidak terpisah. Apakah boleh digunakan untuk kurban? Yang masalahnya kan cuma satu. Ini mau diatasnamakan siapa? Iya kan? Karena hartanya jadi satu. Jadi saran saya diatasnamakan suami saja, selesai. Ya, kalau istrinya protes gimana? Sudah manut saja sama suami. Ya. Banyak protes lagi bilang. Nanti kalau kasarnya lagi nanti saya beritahu lagi nanti ini. Ya pintu surga itu pada suami, bilang aja kayak gitu. Ya maka istri itu manut. Sudah manut saya pada suami, di atas namakan suami tadi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah di masyarakat sekitar kita banyak yang melakukan takbiran yang diiringi dengan musik dan gerakan. Bagaimana hukumnya? Takbirannya ngangge musik, ngangge gerakan. Yang kedua, mohon dijelaskan kembali kurban dengan satu kambing lebih utama daripada patungan. Ya. Kalau yang tadi satu kambing lebih utama daripada patungan, karena Nabi SAW itu asalnya selalu menyembelih kurban pasti utuh. Jarang beliau dengan urunan. Namun di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika itu para sahabat melakukan safar perjalanan jauh, lantas di antara mereka itu patungan untuk 7 orang dan Nabi SAW itu setuju untuk perbuatan tersebut. Namun bagi Nabi SAW sendiri tadi sudah disebutkan, Nabi ketika berkurban itu langsung dengan 2 kambing utuh. Maka dari praktek beliau itu alasannya kenapa satu kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi tentang pertanyaan pertama tadi tentang takbir kemudian diiringi dengan musik dan sambil ya dengan gerakan-gerakan. Kira-kira seperti itu khusyuk enggak? Ya sudah berarti. Kan cuma gayeng saja kan? Ya gayeng saja masuk diskotik langsung joget di situ sekalian. Ini masalahnya kita zikir. Ya. Kalau mau joget masuk diskotik sekalian gitu. Mau maksiat sekalian di diskotik. Ini masalahnya kita zikir. Orang kalau zikir itu tenang. Asalnya zikir itu tumaknina, tenang, penuh kekhusyuan. Allah itu nggak senang itu lihat zikir-zikir itu yang sambil dengan goyang-goyang seperti Allah nggak senang. Zikirnya apa seperti itu? Zikir Nabi SAW itu rata-rata tenang loh. Bar sholat beliau zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak pakai geleng-geleng coba.
Ya, nggak pakai juga nanti ke kiri ke kanan. Kalau ke kiri ke kanan lagi mau goyang lagi harus pakai dalil juga. Kenapa belok ke kiri nanti ke sini kanan lagi, ke sini kiri lagi? Mana dalilnya? Kok pas nada ini baru goyang seperti itu? Iya kan? Semua pakai tuntunan. Maka saran saya zikir ya khusyuk, zikir itu dalam keadaan tenang. Orang kalau goyang-goyang begini-begini ini sudah nggak khusyuk lagi. Ya, itu sudah nggak khusyuk lagi. Saya katakan tadi sudahlah. Mau goyang sendiri tempatnya diskotik itu urusanmu. Mau zikir sendiri, zikir itu di masjid dalam keadaan tenang. Kita zikir dalam keadaan tenang itu lebih nikmat. Kita berdoa juga dalam keadaan tenang itu juga lebih nikmat. Dan asalnya zikir dan doa seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir ada? Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah mendengar sebuah pernyataan ketika kulit itu dibagikan di dalam teks ini kan fakir miskin ya Ustaz ya. Kemudian nanti yang menyampaikan kalau ke pondok pesantren atau ke lembaga sekolah nanti yang menyatakan dibagi karena sifatnya sudah kesyarikatan. Untuk bagi apa itu? Kulitnya. Jadi Kulitnya. Kita sampaikan ke sekolah atau Baiknya tidak untuk lembaga. Ya. Jadi dibagi ke perorangan itu lebih bagus. Baik. Itu saja yang mungkin dari kami untuk pengawasan pada malam hari ini. Ya, tanya jawab tentang masalah kurban, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk masalah kurban, kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung pada kajian malam Kamis nanti pada pertemuan berikutnya. Adapun rekamannya nanti insya Allah ada tersedia di YouTube bagi yang bisa melihatnya, bisa menontonnya, nanti akan disediakan bahasan kurban secara lebih lengkap. Adapun nanti untuk masalah penyaluran kurban, sekali lagi kami dari pesantren Darus Sholihin ini sementara ini baru mengumpulkan data dari setiap masjid, mendata mana yang lebih membutuhkan. Jadi prioritasnya lebih membutuhkan. Dan kami lihat kemampuan kami juga nanti sampai di mana. Kalau memang bisa untuk memberi maka nanti kami itu beri. Namun dengan tentu nanti melihat data-data yang sudah terkumpulkan seperti itu. Oke, tentang pemberitahuan selanjutnya nanti pengumumannya di malam Kamis. Kapan lagi ada agenda untuk masalah penyaluran hewan kurban ini. Kemudian yang terakhir nanti setiap takmir mau nggak bisa bawa pulang buku ini, ya, buku panduan kurban bisa dibawa pulang. Iya Mbahan, maturun Mbah, ya. Bisa bawa pulang ini. Nanti bisa dipelajari semua yang telah dijelaskan tadi sudah tertera, tercantum pada buku ini. Oke, monggo untuk dipelajari. Ini panduan kurban yang kami susun sudah dari 3 tahun yang lalu. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, dan kita cukupkan ya pengawasan kita ini sampai jumpa lagi di pertemuan malam Kamis. Ya, untuk agenda kita rutin seperti biasa. Kemudian yang saya ingatkan, tolong sarankan pada jamaah tanggal 11 itu hari Arafah. Disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun. Ya, sarankan pada jamaah untuk bisa melakukan puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.